Kemudian yang kedua, ayo namanya menjaga kebersihan kelas. oh pinter, menjaga kebersihan kelas. Yang lainnya? Saya Rena melaksanakan piket di kelas. melaksanakan piket tepat waktu seperti itu mungkin ya. Mungkin dipikir saya
Berarti mengolok-olok tidak boleh ya anak-anak. Seperti itu ya. Dari sini, nah kita akan menentukan keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini sifatnya lebih universal, lebih ke semuanya, kata-katanya menggunakan kalimat yang universal. Misalkan, mari datang ke sekolah 5 menit sebelum bel. Berarti ini kita mewujudkan perilaku yang disiplin. Disiplin. Jaga kebersihan. Kira-kira keyakinan kelasnya apa, anak-anak? Menjaga kebersihan kelas. Bisa ini tanggung jawab kalian ya, sebagai murid. Tanggung jawab dan kebersihan. Yang ketiga, gerakan lebih pagi kira-kira apa, anak? Disiplin, pinter ya. Apakah termasuk tanggung jawab juga? Ya, Iya, harus ya. Mari membuang sampah di tempat sampah. Keyakinannya apa ini anak-anak? Membuang sampah berarti kita menghindari penyakit. Berarti apa? Kesehatan, pinter. Kesehatan. Terus kenyamanan. kenyamanan. Mengembalikan barang ke tempat semula. Mengembalikan barang ke tempat semula termasuk apa? Pinter, tanggung jawab kalian ya. Sekarang yang terakhir, saling menyayangi. Saling menyayangi. Kasih sayang. Pinter, harus saling menyayangi ya. Kira-kira keyakinan apa dari mari saling menghormati? Toleransi, pinter. Toleransi. Mari saling berbicara dengan sopan. Ini saling menghormati, bisa toleransi, bisa sifat hormat ya kalau sama orang tua ya nak ya. Mari saling berbicara dengan sopan. Ini juga toleransi. Termasuk tidak boleh mengolok-olok, tidak boleh mengucapkan kata-kata yang kasar seperti itu yang menyinggung perasaan dan hati teman-teman yang lain, terutama kepada bu guru, juga kepada teman-teman satu kelas. Seperti itu. Nah, baiknya anak-anak, nanti kita persiapkan ini dalam sebuah poster atau pajangan ditempel biar kalian ingat. Bagaimana? Sepakat seperti ini? Bagaimana sepakat seperti ini anak-anak? Melaksanakan? Pinter. Baiklah, kita untuk lebih lanjut kita persiapkan dulu kertasnya. Pertama-tama yang saya hormati semua peserta destinasi pada siang hari ini. Pertama-tama marilah kita ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada siang hari ini kita bisa berkumpul
junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang telah memberikan tatanan dan tuntunan yang berupa agama Islam. Yang ketiga, saya sebagai pembuka acara dalam destinasi ini, yang tujuan dari destinasi itu sebenarnya adalah penyebaran informasi pengetahuan kepada khalayak ramai. Dan kebetulan di sini adalah destinasi tentang budaya positif sekolah. Jadi kemungkinan artinya dari destinasi ini adalah penularan informasi yang positif dari satu sekolah ke sekolah yang lain. Makanya di sini ada beberapa bapak ibu guru dari lembaga-lembaga yang lain. Mungkin kurang lebihnya seperti itu. Jadi untuk lebih jelasnya nanti apa itu diseminasi dan selanjutnya dan seterusnya nanti akan diterangkan oleh ibu narasumber, yaitu Bu Bulan dan Bu Ani. Sama seperti itu. Langsung saja, mungkin untuk pembukaan hari ini bisa kita mulai dari penjelasan Bapak ibu-ibu JGP yang akan menjelaskan tentang destinasi positif budaya di sekolah. Mungkin itu dari saya. Saya terima kasih lagi atas kedatangan semuanya. Saya mohon maaf atas kekurangannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru serta peserta kepala sekolah yang saya hormati, telah meluangkan waktu pada siang hari ini untuk mengikuti diseminasi budaya positif sekolah. Langsung saja. Selanjutnya, slide next. Nah, kita akan membahas budaya positif sekolah. Budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Budaya positif dapat mendorong murid untuk mampu berpikir, bertindak, dan menciptakan sebagai proses memerdekakan dirinya sehingga mampu mandiri dan bertanggung jawab. Dari budaya positif ini, konsep intinya yaitu terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif dan nilai-nilai kebijakan. Yang ketiga, motivasi perilaku manusia. Kemudian kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan yang terakhir segitiga restitusi. Dan paradigma. Nah, di sini ada sebuah contoh ya. Kita mengibaratkan kegiatan kepalan tangan. Nah, di situ jika Anda adalah A, tugas Anda adalah mengepalkan salah satu tangan Anda. Kemudian coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam tangan Anda. Nah, Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga Anda karena begitu pentingnya untuk kehidupan Anda. Jadi Anda bayangkan jika Anda menjadi A, Anda bayangkan Anda mengepal sesuatu yang sangat berharga. Nah, sekarang ada juga tugas B. Nah, tugas B adalah mencoba dengan segala cara untuk membuka kepalan tangan Anda. Boleh membujuk, boleh menghati, mengintimidasi, memarahi, menggoda, menggelitik atau apapun itu. Bisa menawari uang juga agar Anda bersedia membuka tangan temannya tersebut. Nah, kira-kira kalau menurut Anda itu ada di posisi mana? Apakah A atau B? Siapa yang menjawab? Saya minta perwakilan satu saja. Siapa yang bersedia? Mungkin Bu Sari? Disuruh milih A atau B, Ya. harus B. Beserta alasannya. Saya pilih A karena saya mencoba melindungi sesuatu yang menurut saya itu berharga tanpa orang lain ataupun seseorang untuk membujuk atau apapun
supaya tidak mempengaruhi yang saya miliki. Seperti itu. Terima kasih. Terima kasih untuk Bu Sari. Mungkin ada jawaban yang lain? Kira-kira berada di posisi manakah kita? Mungkin ada jawaban yang lain? Ya, terima kasih Bu Ulan atas kesempatannya. Tentunya tadi seperti yang Bu Ulan paparkan, kalau kita memiliki sesuatu yang berharga, saya kepingin jadi yang punya sesuatu berharga tersebut Bu Ulan. Tentunya ada keinginan jadi A saja, untuk bisa mempertahankan genggaman tangan tersebut biar tidak apa yang kita punya tidak terlepas. Kita tidak akan tidak akan pernah membuka tangan kita dengan godaan apapun. Tetapi karena tadi sudah dipilih sama Bu Sari, maka saya akan memilih yang kedua sebagai yang B, penggoda ya Bu Sari ya. Tapi saya tidak akan loh Bu Ulan jadi penggoda. Iya, boleh. Iya. Nah, karena keteguhannya Bu Sari, si A untuk memegang barang berharga tersebut tentunya akan membutuhkan suatu usaha yang ekstra untuk bisa membuat Bu Sari ataupun si A ini membuka tangannya. Kita bisa ambil barang berharga miliknya, tapi tentunya butuh perjuangan yang sangat berat sekali, saya yakin itu. Karena dia kalau misalnya katanya dia dari Dewantara itu punya yang namanya kodrat. Dia akan pertahankan dirinya. Dia akan selalu ingin, misalnya tadi itu ingin diakui, ya dan sebagainya. Dia tidak akan mau membuka dengan mudah kepala tangannya. Kita akan berusaha dengan kuat sekuat tenaga. Bagaimana caranya? Nah, caranya seperti tadi, kita berikan motivasi intrinsik. Kalau ekstrinsik itu bisa, jadi intrinsik ya, kita pengaruhi pikirannya, kita ajak kolaborasi, bicara dengan baik-baik. Jadi tidak dengan pemaksaan, Bapak Ibu, tidak dengan intimidasi. Ayo Bu Sari, buka tangannya, kalau Anda tak cubit, nah gitu ya. Ayo buka tangannya Bu Sari, nanti tak kasih uang, katanya Bu Ulan. Tidak juga, tapi kita dengan pendekatan menggunakan posisi manajer dan juga segitiga restitusi seperti itu. Terima kasih. Terima kasih Ibu Ani. Begini, tadi misalkan entah itu kita menjadi A atau kita menjadi B, intinya kontrol yang mengontrol diri kita, apa itu kita bertahan atau melepaskan, tetap terletak pada diri kita sendiri. Seperti itu. Dalam kegiatan itu ya, seperti tadi yang saya sampaikan, tentu kita sendiri yang memegang kontrol atas kepala tangan kita. Apakah kita membuka atau menutup kepala tangan kita, itu tergantung dari kita masing-masing sesuai dengan kebutuhan dasar. Di sini ada seorang guru hadir mengajar ke kelas tepat waktu. Motivasi apakah yang mendasari tindakan Anda? Misalkan Anda guru datang tepat waktu. Yang pertama, karena tidak ingin ditegur atasan dan kemudian mendapat surat peringatan. Yang kedua, Anda ingin mendapatkan pujian dari atasan. Yang ketiga, mendapatkan imbalan atau penghargaan orang lain karena sudah berprestasi. Next. Refleksi yang kedua, bila di sekolah Anda tidak ada peraturan yang mengharuskan guru datang tepat waktu dan tidak ada surat teguran bagi guru yang datang terlambat dan tidak ada atasan yang memuji Anda, apakah Anda akan tetap datang tepat waktu untuk mengajar murid-murid Anda? Mari kita renungkan, menurut Anda dari jenis motivasi tadi itu yang manakah yang paling banyak mendasari perilaku murid? Apakah dari hukuman, dari penghargaan, atau memang dari diri Anda sendiri? Yang kedua, strategi apa yang selama ini Anda terapkan untuk untuk menanamkan disiplin positif di murid-murid Anda? Kemudian yang ketiga, nilai kebajikan apa yang Anda berusaha tanamkan kepada murid-murid di kelas atau di sekolah Anda? Mungkin bisa bantu menjawab. Motivasi manakah? Apa karena penghargaan tadi saya datang tepat waktu, itu karena apa? Motivasinya yang kira-kira sering kita lakukan. Motivasi
tapi berdasarkan penghargaan pada diri saya sendiri. Itu yang saya lakukan seperti itu. Terima kasih. Mungkin kita semua sama. Kalau menurut diri saya sendiri, saya akan datang tepat waktu meskipun itu tidak ada penghargaan ataupun hukuman, karena itu sudah menjadi tanggung jawab saya sebagai pendidik seperti itu. Terus strategi yang selama ini saya terapkan untuk menanamkan disiplin positif pada murid-murid, yaitu saya mendisiplinkan diri saya sendiri. Yang pertama itu saya mendisiplinkan diri saya sendiri, memberikan contoh yang baik agar anak-anak juga bisa bersikap baik seperti itu. Nilai kebajikan yang Anda berusaha tanamkan kepada murid-murid yaitu yang mudah saja kita bisa menanamkan kebiasaan-kebiasaan seperti 5S, salam, sapa, senyum, nah seperti itu, sopan santun, nah itu juga termasuk nilai kebajikan atau disiplin positif di sekolah. Jadi kita menanamkan dari yang paling sering kita lakukan atau yang paling mudah kita lakukan terlebih dahulu seperti itu. Dihukum oleh penghargaan. Nah ini bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman. Nah ternyata penghargaan itu berlaku sama dengan hukuman dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi sesuatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Dorongannya eksternal dan akan ada faktor ketergantungan seperti itu. Beberapa dampak dari pemberian penghargaan yaitu pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Pengaruh jangka pendek dan jangka panjang, anak itu akan menjadi ketergantungan. Jadi jika tidak ada penghargaan, mereka tidak akan melakukannya dan itu tidak akan bertahan lama. Yang kedua, penghargaan tidak efektif. Yang berarti tadi tidak efektif, tidak akan bertahan seterusnya karena itu tidak berasal dari diri anak sendiri untuk perubahan. Kecuali kalau kita menanamkan kebiasaan-kebiasaan yang baik, anak akan mencontoh. Anak belajar membaca. Kalau kamu bisa membaca, nanti ibu kasih uang 2.000 seperti itu contohnya. Itu tidak akan bertahan lama. Mungkin anak pada waktu itu akan berusaha membaca yang diperintahkan saja, tapi untuk seterusnya mereka tidak merasa bangga dengan pencapaiannya. Berbeda kalau kita sudah berusaha, oh iya ternyata aku bisa membaca. Dia bisa bangga karena usahanya, bukan karena penghargaannya. Penghargaan merusak hubungan pasti karena teman yang tidak pastikan anak itu saja yang mendapat penghargaan. Otomatis anak-anak yang lain akan timbul ketimpangan atau kecemburuan sosial seperti itu. Meskipun saya berusaha, saya tidak akan mendapatkan penghargaan. Pada akhirnya akan seperti itu. Kemudian penghargaan mengurangi ketepatan. Kebanyakan anak yang sudah sering mendapat penghargaan, lama-kelamaan dia akan teledor. Saya sudah sering dapat penghargaan, akhirnya dia akan menyepelekan. Penghargaan menurunkan kualitas. Kemudian penghargaan mematikan kreativitas. Penghargaan menghukum. Menghukum ini menghukum mereka yang tidak mendapat penghargaan. Mereka yang anak-anak yang tidak pernah mendapat penghargaan akan merasa dijudge, merasa dihakimi karena percuma saya belajar, toh saya tidak akan pernah mendapat penghargaan itu. Yang kedelapan, motivasi dalam dirinya, intrinsiknya itu akan luntur gitu karena semuanya itu ditujukan karena penghargaan. Bagaimana cara kita mengubah penghargaan itu menjadi program kebajikan atau apresiatif? Nah, seperti itu kita bisa memberi pengakuan secara khusus, beri pengakuan secara pribadi, memberi pengakuan kepada murid atau bergantian, memberi pengakuan secara konsisten dan berfokus pada proses. Next. Nah, contohnya seperti ini. Nah, apresiasi kebajikannya. Nah, di sini kemarin saya memperhatikan. Nah, nilai kebajikannya, rasa empatimu besar sekali. Situasinya pada saat menolong murid baru di kelas kita. Jadi kita memberikan pujian sekecil apapun itu. Misalkan ada anak yang menolong temannya, kita memberi apresiasi seperti itu. Jadi bukan penghargaan atau bukan imbalan. Jadi tidak hanya untuk sesuatu yang kita, maksudnya kita itu memberikan apresiasi untuk hal kecil yang mereka
betul-betul. Nah, di sini ada hukuman atau konsekuensi. Mari kita kita lihat. Mencatat 100 kali dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat ke sekolah. Kira-kira konsekuensi atau hukuman saat ada anak terlambat? Hukuman. Lanjut. Lari kita bebas ya di sini, bebas berpendapat. Meskipun meskipun ada perbedaan tidak mempengaruhi kualitas kita atau bagaimana. Kita bebas berpendapat di sini. Pasti di sini punya alasan tertentu, alasan masing-masing untuk menjawab itu hukuman atau konsekuensi. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena sering terlambat hadir di sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Mengganti kertas gantungan yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Konsekuensi. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Kira-kira ada perbedaan tadi? Seperti lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk PJOK. Tadi ada yang menjawab hukuman, ada yang menjawab konsekuensi. Kalau saya menjawab konsekuensi, saya bisa menjelaskan karena di sini kenapa kok konsekuensi? Karena anak itu kan perlu pemanasan. Setiap olahraga perlu pemanasan kan? Nah, itu alasan saya. Nanti saya minta pendapat yang hukuman. Apa saya minta pendapat hukuman dulu? Monggo ya hukuman, Mimi. Kenapa kok hukuman tadi? Lari keliling lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit. Terima kasih Bu Bulan. Waktunya. Kalau menurut saya lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK itu termasuk hukuman Bu Bulan karena menurut saya kalau konsekuensi itu ada kesepakatan yang tertulis. Terima kasih Bu Bulan. Terima kasih ya, betul sekali. Jadi sebelumnya memang harus ada kesepakatan. Kalau konsekuensi itu harus ada kesepakatan. Kalau tidak ada kesepakatan itu akan menjadi hukuman. Sedangkan saya menjawab konsekuensi mungkin di sekolah tersebut sudah ada ketentuan kalau sebelum pelajaran olahraga kan pasti ada pemanasan. Karena anaknya terlambat 10 menit otomatis dia melewatkan tahapan pemanasan. Biasanya kan pemanasannya itu kan lari kan ya. Nah, mungkin karena di situ terlambat jadi anaknya menyusul untuk lari sendiri. Seperti itu yang pikiran saya. Nah, perbedaan hukuman dan konsekuensi. Hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kalau konsekuensi sesuatu harus terjadi. Jadi tidak harus menyakitkan. Hukuman membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu yang lama. Tapi kalau konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam waktu pendek saja. Hukuman itu anak membenci kedisiplinan. Kalau konsekuensi anak menghargai disiplin. Kalau hukuman itu bersifat terpaksa, paksaan. Kalau konsekuensi stimulus tanggapan. Kalau hukuman mendorong anak menyakiti diri sendiri, kalau konsekuensi itu mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Hukuman itu konsep diri yang buruk, konsekuensi konsep diri yang baik. Anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Dampak dari hukuman tadi, anak akan takut kalau pada saat melakukan kesalahan, pada akhirnya anak akan menyembunyikan kesalahannya. Tapi kalau konsekuensi, anak belajar untuk mematuhi peraturan. Dari hukuman akan timbul rasa marah, bersalah, memperlakukan, merasa tidak dihargai. Tapi kalau konsekuensi kehilangan hak atau dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara saja, tidak seterusnya. Tapi kalau hukuman pasti akan menimbulkan bekas. Apakah itu restitusi? Yaitu bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan, memperbaiki hubungan. Terus tawaran bukan paksaan. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri.
keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami. Semua warga kelas ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas. Nah, mengapa tidak peraturan saja? Kenapa kok tidak keyakinan kelas seperti itu? Nah, di sini karena kenapa kok tidak peraturan, kok keyakinan kelas? Nah, karena peraturan itu harus misalkan di sini harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2. Mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan dan menjaga jarak? Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan seperti itu? Karena di situ kalau peraturan itu akan dampak dari peraturan itu adanya hukuman. Nah, seperti di sini peraturannya selalu kembalikan buku ke tempatnya, keyakinan kelasnya yaitu tanggung jawab seperti itu. Lebih universal, lebih luas lagi. Peraturannya dilarang mengganggu orang lain, keyakinannya menghormati orang lain. Peraturannya menghadiri di sekolah 15 menit, keyakinannya menghormati orang lain. Peraturannya dilarang melakukan kekerasan, keyakinannya keselamatan dan menghormati orang lain. Perbedaan keyakinan dan peraturan. Kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia merupakan sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan. Semua usaha terbaik yang kita lakukan kebutuhan dasar terpenuhi dengan baik. Kebutuhan dasar manusia ada 5. Bertahan hidup seperti yang disampaikan Ibu Ali tadi. Bertahan hidup, kasih sayang dengan kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan, kesenangan. Selanjutnya posisi kontrol. Di sini, ini contohnya posisi kontrol. Apakah saya kecewa sekali dengan kamu? Nah, ucapan guru yang seperti itu menggambarkan posisi kontrol apakah? Membuat merasa bersalah. Mungkin ada jawaban yang lain, Bu Sari? Membuat rasa bersalah. Ya, kita lihat. Ya betul. Saya kecewa sekali dengan kamu. Ucapan itu membuat rasa bersalah kepada orang lain. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Kali-kali itu. Kok salah terus kamu itu? Kapan kamu benarnya? Kadang itu gitu. Bu, saya tidak bisa menulis. Saya tidak bisa menulis. Kapan bisanya? Aku dari kemarin tidak bisa. Kali seperti itu. Kira-kira itu posisi kontrol apakah kita itu? Ini untuk manajer, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Nah, itu manajer. Manajer itu seringkali kita itu apa ya? Menemukan solusi dari permasalahan yang telah intinya seperti itu. Kita menemukan solusi dari permasalahan yang ada seperti itu. Itu posisi kontrol kita sebagai manajer, guru sebagai manajer. Jadi kita itu berdiskusi dengan anak didik kita yang melakukan kesalahan, bagaimana caranya dia itu menemukan solusi dari permasalahan mereka, mencari jalan keluarnya. Tampilkan identitas di sini. Yang pertama dari segi 3 restitusi, yaitu menstabilkan identitas untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif pada dirinya, yaitu kita membangun dari anak merasa bersalah pasti ada rasa takut, rasa gagal seperti itu. Jadi kita sebelum menginterogasi atau menanya-nanyai, kita menstabilkan identitas dengan cara segitiga tadi, menstabilkan identitasnya, yaitu berbuat salah itu hal yang manusiawi. Perkataan yang bisa kita ucapkan, tidak ada manusia yang sempurna. Bapak atau ibu juga pernah berbuat salah. Agar anak itu tenang terlebih dahulu, dari dia mengalami kegagalan atau kesalahan, dia berbuat salah, kita menstabilkan identitasnya dulu, kita menenangkan mereka dulu. Contohnya misalkan ada anak berkelahi, tidak mungkin langsung kita tanya, kenapa kamu berkelahi? Nah, pasti mereka kan emosi. Nah, cara kita menstabilkan identitasnya dulu, tentunya ya itu tadi yang dikatakan Bu Adi, kita harus lakukan dengan perlahan dan sabar. Kita
kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Nah, dengan penguatan-penguatan seperti itu, Bapak atau Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak atau Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Mungkin kata-kata yang bisa kita ucapkan dalam menstabilkan identitas. Validasi kebutuhan itu membantu murid menggali basic kebutuhan dasarnya yang ingin dipenuhi ketika melakukan kesalahan itu. Pada dasarnya setiap tindakan manusia itu mempunyai tujuan. Seperti yang saya katakan tadi, itu setiap tindakan itu pasti ada tujuannya, ada alasan. Jadi validasi kebutuhan itu gunanya itu seperti itu. Dengan kita bisa berkata, guru itu berkata, kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya, kan gitu. Misalkan saya tadi Pak mukul anak itu, kenapa Pak? Kan otomatis karena anak itu jahat sama saya. Nah, validasi kebutuhannya, kamu tidak apa-apa kamu memukul anak itu, kamu intinya membela diri. Kadang kan memang ada anak yang memukul lebih dahulu atau berbuat salah terlebih dahulu, jadi tidak apa-apa kalau itu memang untuk membela diri. Tapi kamu itu patut bersyukur karena kamu bisa melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya. Validasi kebutuhannya. Jadi kebutuhan dia itu hanya dibatasi dengan validasi kebutuhannya tadi. Misalkan mukul, hanya dibalas mukul, padahal dia bisa melakukan hal yang lebih dari itu. Nah, kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Ditanya, apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap lain yang baru. Misalkan mukul. Nah, setelah kita tambahkan sikap lain yang baru, mungkin sikap untuk menyadari kesalahan karena kita semua sama-sama punya kesalahan. Menanyakan keyakinan, apa nilai yang kita percaya di kelas atau sekolah kita, nilai-nilai apa yang telah kita sepakati, seperti itu yang bisa guru ucapkan. Misalkan anak melakukan kesalahan, dia tidak menulis, tidak melakukan piket kelas, pastinya kesepakatan apa yang telah kita sepakati. Kita harus membuat keyakinan kelas seperti itu. Kemarin siswa saya tidak melakukan sholat zuhur. Nah, kesepakatan itu bukan kesepakatan kelas lagi, tapi itu sudah kesepakatan sekolah. Kamu tahu kalau tidak sholat zuhur di masjid itu melanggar peraturan kita. Nah, dari situ kita menanyakan keyakinan anak tersebut agar bisa menyadari kesalahannya dan bisa mencari solusi ke depannya bagaimana untuk memperbaiki kesalahannya. Terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian telah hadir di acara diseminasi budaya positif sekolah. Saya Ulan Widyasuti dan Ibu Agikusi selaku narasumber memohon maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin ada kekurangan atau salah-salah kata, entah itu yang saya sengaja, yang kita sengaja atau tidak sengaja. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ya, sepatah dua kata-kata Bapak Ibu. Terima kasih terutama. Pastinya yang pertama saya ucapkan banyak terima kasih. Tentunya sudah mau meluangkan waktu untuk kami berdua untuk diseminasi ini, dan tentunya harapan kami semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat untuk Bapak Ibu semuanya. Kita merefleksikan diri kita, apakah kita sudah benar, apakah kita sudah bisa melaksanakan disiplin positif, bagaimana selama ini kita melaksanakannya, apakah sudah benar, apakah sudah melaksanakan atau belum. Mari kita refleksikan diri kita masing-masing, dan bolehlah tentunya besok-besok kita saling berbagi ilmu, sharing kembali. Jika ada yang kurang jelas, boleh kita sharing kembali di lain waktu ya. Saya ucapkan terutama terima kasih dan terima kasih sebanyak-banyaknya. Dan juga seperti Bu Ulan katakan, saya juga mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tiada lagi dengan letak tentunya dari yang sempurna, dan dari kami juga seperti itu. Pasti ada sesuatu yang kurang ataupun salah, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami akhiri di bulan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu. Oke. Assalamualaikum. Ya, Nak, sini. Kira-kira Ahmad tahu enggak
Kenapa Ahmad dipanggil ke sini sama Bulan? Tidak, Bu. Tidak. Ahmad merasa nggak kalau Ahmad telah melakukan kesalahan? Iya. Iya. Kira-kira apa? Tahu nggak kesalahannya apa? Tidak pikir. Oh, tidak pikir. Nggak usah takut. Nggak usah takut karena semua orang pasti melakukan kesalahan. Termasuk Bulan juga pernah melakukan kesalahan. Entah itu disengaja atau tidak. Maka dari itu sekarang bagaimana caranya kita menyelesaikan permasalahan biar kesalahan kita tidak merugikan orang lain. Ya. Nah, sekarang Bulan tanya, kira-kira kenapa Ahmad tidak pikir? Karena datang kesiangan. Oh, datangnya kesiangan. Iya, padahal kemarin-kemarinnya Ahmad kadang jam 6 sudah ada di sini ya. Iya, kenapa sekarang kok sering terlambat? Karena tidur dan malam. Oh, tidurnya kemalaman, akhirnya bangunnya kesiangan gitu. Pasti ada sesuatu ini. Kenapa tidurnya kemalaman ini? Oh, begadang. Apapun alasannya, ya begadang itu tidak baik untuk kesehatan, apalagi untuk anak kecil. Karena kenapa? Ahmad sendiri kan besok kan harus sekolah seperti itu, ya. Jangan terlalu malam kalau tidur, ya. Biar Ahmad kembali lagi. Akhirnya kalau kurang tidur, Ahmad kan jadi tidak fokus kan di sekolahan juga, ya. Kira-kira untuk selanjutnya bagaimana caranya Ahmad biar tidak datang kesiangan? Tidur lebih awal. Janji ya? Janji ya? Ahmad akan memperbaiki kesalahan dengan memulai tidur lebih awal lagi supaya besoknya bisa bangun pagi-pagi dan tidak terlambat lagi. Terima kasih ya nak ya. Ya sudah, anak bisa kembali bermain. Assalamualaikum. Salam bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Gossen dan contoh penerapannya. Lima posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren! Sini kamu! Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya... Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya... Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu mau lawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat!
Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, Nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, Nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, Nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal. Memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren! Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini, Nak? Terlambat lagi ya, sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kenceng. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu, demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren,
apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya, betul. Sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya, benar. Konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Ema. Ada lagi selain Kak Ema? Selain Kak Ema, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Ema dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak guru hebat.